Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wali Kota yang mewakili, yang saya hormati Ketua Basnas Kota Bontang, yang saya hormati Ketua BPKI, mohon maaf, yang saya hormati Ketua atau pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, yang saya hormati para dan pengurus dan ketua takmir Masjid Al-Muhajirin, para hadirin. Alhamdulillah, pertama saya mohon maaf suara saya agak serak karena di samping agak batuk juga diforsir beberapa hari ini volume terus, jadi sekarang apalagi siang-siang begini agak menurun dikit. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Alhamdulillah, pada siang ini kita berkumpul di masjid yang penuh berkah ini dengan niat untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan ini perkumpulan tergolong di dalam hadis Rasul. Suatu ketika Rasul memanggil sahabat Ibn Mas'ud, "Ya Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Kamu duduk di dalam majlis ilmu kira-kira 1 jam. Min ghairi antamussa qalaman wala taktub harfan. Meskipun kamu tidak megang pulpen dan tidak mencatat, apalagi mencatat. Kata beliau, khairun laka min idki alfi raqabatin. Duduk kamu 1 jam tadi, kalau niat mencari ilmu, itu lebih utama, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. 1 budak itu kata para ulama kurang lebih setara dengan 150 onta. Kalau misalnya harga onta itu 100 juta, berarti berapa? 1,5 miliar kali 1000. Sudah berapa pahala kita dapatkan. Mudah-mudahan ini perkumpulan termasuk daripada majelis ilmu, yang juga ada hadis yang mengatakan majlisul fikhi khairun min alfi rak'atin tatawwu. Majelis di mana fikih dibahas di situ itu lebih utama daripada salat sunat 1000 rakaat. Saya yakin yang hadir di sini belum pernah mengerjakan 1000 rakaat. Saya juga belum pernah. Ya paling pol ya tarawih, itu aja sudah untung sudah. Tapi tadi di sini dengan niat mencari ilmu, insya Allah kita dapat berkahnya. Allah mencatat kita mendapat pahala 1000 rakaat. Baik. Apalagi kita bahas tentang zakat. Zakat ini salah satu daripada rukun Islam. Ada 5 rukun Islam sebenarnya kita tahu. 5 rukun Islam ini kalau diurutkan dari yang paling repot dan yang sampai yang paling mudah, paling gampang. Yang paling gampang, yang paling mudah, saya urut dari awal. 5 rukun Islam itu yang paling gampang dikerjakan adalah yang pertama, membaca 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang nomor 2 yang agak repot lagi, sholat. Maka kita banyak menemukan orang Islam tapi tidak sholat, Islam KTP. Ya, karena memang sholat lebih sulit daripada membaca syahadat. Yang ketiga lebih repot lagi, puasa. Kalau kita bandingkan puasa sama sholat, tentu lebih berat puasa, menahan lapar dahaga selama 1 hari. Tetapi puasa kalau dibandingkan dengan haji lebih berat haji. Kenapa? Kalau puasa itu orang Jawa nyebut pengiritan. Setidaknya mengurangilah jatah makan kita dikurangi. Yang biasa merokok
satu bungkus jadi setengah bungkus, jatah makan dikurangi jadi 3 jadi 2, sehingga lebih irit. Kalau haji berat, ongkos berat, tenaga juga berat, apalagi sekarang antri lagi. Kalau di rumah 35 tahun, atau kalau di sini berapa antrinya? Berat sekali. Berapa? 40 tahun. Kalau jenengan daftar sekarang umur 40, nanti 80 baru berangkat ya. Kalau nggak pengsannya yang berangkat nanti itu. Tapi haji dibanding zakat jauh berat zakat. Kenapa berat zakat? Bukankah zakat secara nominal itu tidak sebesar haji? Haji 70 juta sekarang. Zakat kadang-kadang hanya berapa, tapi berat. Kenapa? Kata para ulama, kalau haji itu ada hududun nafsi, haji itu ada kepentingan pribadi. Apa? Senang. Orang haji itu mesti senang. Jangan tanya orang dari haji mesti gimana haji, senang. Paling tidak jangankan senang, juga ada bangga. Kalau di Jawa itu kalau sudah haji, itu kalau enggak ganti nama enggak sempurna. Pak Karyo jadi Komar misalnya, yang asalnya nggak ada pulang haji langsung ngurus KTP, tembus KTP 70 juta, antri 20 tahun, antri 35 tahun, rugi kalau nggak KTP. Pakaian sudah berubah, kopiah hitam jadi putih. Kalau ke pasar sudah beda panggilannya, dari Cak, dari Pak jadi Abah. Kalau perempuan jadi Umi. Jadi ada rasa bangga. Pasti orang haji ada rasa bangga. Maka haji itu lebih berat daripada zakat. Kebalikannya zakat. Zakat itu berat meskipun tidak besar nilainya. Kenapa? Bayangkan orang bekerja seharian, kemudian hasilnya dipotong dikasih orang lain yang tidak pernah bantu dia bekerja. Apalagi petani. Petani itu paling besar potongan zakatnya 10%, juga paling berat. Kerjanya paling berat. Kerjanya berat, pagi ke ladang sampai sore, panen, modal utang ya, sampai 1 nisab, panen dipotong 10%, dikasihkan orang yang tidak pernah bantu dia bekerja. Orang Jawa kok enak men. Itu zakat. Maka kita menemukan fakta. Coba kita lihat sensus sekarang. Berapa banyak orang yang puasa? Puasa lengkap, puasa. Masya Allah puasa. Ramadan puasa, Senin Kemis puasa. Haji 5 kali, umroh tiap tahun. Ramadan gak pulang-pulang dari Masjid Haram. Tapi pernah zakat. Jangan tanya ke pasar-pasar itu, berapa yang zakat? Saya pernah di Asuhan kita coba meneliti, mensensus di satu kecamatan di tempat saya. Ini jangan ditiru tapi itu ada sekian lahan pertanian. Itu kalau semua petani itu berzakat, setiap musim panen akan terkumpul minimal, saya lupa apa 20 ton atau 25 ton itu minimal. Itu kalau rupiah kan berapa? Tapi faktanya dari sekian itu yang berzakat tidak lebih dari 5-10%. Yang lain, yang Pak Haji itu sudah 14 sudah. Maka betul potensi zakat kita besar, tapi kesadaran zakat kita sangat minim. Dan ini dapat dimaklumi. Ini menjadi sejarah kita. Dalam sejarah Islam, ketika Rasulullah itu meninggal, lalu digantikan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa tantangan beliau yang pertama? Begitu beliau memimpin sebagai khalifah, beliau menghadapi 2 kelompok. Satu kelompok namanya kaum murtadin, kelompok orang-orang yang awalnya masuk Islam tetapi hanya karena takut saja, begitu mendengar Nabi wafat mereka kembali ke agamanya dulu.
Itu dihadapi sama Abu Bakar. Yang kedua, kelompok mani'uz zakat. Orang-orang yang dulu rajin berzakat, begitu Nabi wafat mereka nggak mau zakat. Ketika ditarik zakat sama Abu Bakar nggak mau zakat, dan juga orang nyebut dalil lagi. Kenapa nggak zakat? Yang dalilnya perhatikan dalam Al-Quran, kata mereka. Kami sekarang nggak mau zakat. Kenapa? Sekarang sudah nggak ada kewajiban zakat. Loh kok bisa? Di Quran disebutkan, khudh min amwalim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah zakat, khudh, ambillah, kata dalam Quran, Muhammad ambillah dari mereka zakatnya yang dapat membersihkan dan mensucikannya. Dan perintah Allah pada Nabi, wa sholli alaihim, doakan mereka. Kenapa? Inna salataka, karena sesungguhnya doa kamu pada mereka sakanun lahum, menenteramkan mereka. Karena dulu pada masa Rasulullah masih hidup, orang-orang yang ada di pedalaman yang bertani, bercocok tanam kurma, mereka kepala-kepala suku itu ditunjuk sama Rasul untuk menjadi amil zakat. Ditugas, nanti kalau kaum kamu panen zakat, kumpulkan, setorkan ke Madinah. Maka mereka rutin, begitu panen tiba ke Madinah, diaturkan sama Nabi, karena perintah Allah, doakan mereka. Muhammad didoa sama Nabi. Nah, doa tadi yang doa Nabi, mereka senang. Inna salataka sakanun lahum, menjadi berkah, senang. Nah, kata mereka, nah sekarang kan yang doakan sudah tidak ada, kan sudah wafat Nabi Muhammad. Yang ada Abu Bakar Siddiq. Doa sampai tidak mandi kata Muhammad. Ini kan kurang ajarnya ini. Sudah nggak mau zakat, dalil lagi, dan memperkosa Al-Quran lagi. Maka saya Abu Bakar Siddiq ya gregetan. Akhirnya beliau berencana untuk memerangi mereka. Ketika diperangi, Sayyidina Umar Khattab menegur, kaifa tuqatilun nas, bagaimana panjenengan itu memerangi manusia, alladzi yaquluna la ilaha illallah wa qad qala sallallahu inni umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Bagaimana Anda memerangi manusia yang sudah membaca la ilaha illallah, sementara Rasul mengatakan aku diperintah untuk memerangi manusia sampai membaca la ilaha illallah. Artinya mereka kan muslim, hanya gak zakat. Kenapa Anda perangi? Maka kata Abu Bakar Siddiq, wallahi inni la uqatilu man farraqa bainas salati waz zakat fa inna zakata haqqul mal. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara kewajiban zakat dan kewajiban sholat. Karena memang sholat dan zakat itu adalah satu kewajiban yang satu pasangan. Kata para ulama, di dalam Al-Quran hampir setiap perintah sholat diiringi dengan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakata. Hampir semuanya. Bahkan dalam hadis dikatakan, la imana liman la sholatalah wa la sholata liman la zakatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sholat, dan tidaklah sholat bagi yang tidak zakat. Artinya orang tidak sholat tidak iman. Sholat tapi tidak zakat sama dengan tidak sholat, berarti tidak iman. Maka sholat zakat rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Ini sejarah. Dan kira-kira sejak saat itu memang salah satu yang menjadi tantang Muslim adalah zakat. Jadi tidak heran kalau sekarang Basnas juga kewalan narik zakat, ya tidak heran ya, karena memang sudah dari zaman Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi itu tantangan bagi kita. Sebenarnya saya kebetulan saya di Basnas. Kebetulan di Basnas salah satu problem
Kenapa banyak masyarakat kita nggak zakat? Salah satu problemnya itu karena minimnya kesadaran berzakat. Minim, mereka tidak tahu betapa pentingnya zakat itu. Mereka tidak tahu betapa zakat begitu penting setara dengan sholat. Kalaupun toh mereka ada kesadaran, mereka tidak tahu caranya. Mereka tidak ngerti caranya. Oleh karena itu, saya ketika musker di Basnas, saya mengusulkan peningkatan kesadaran zakat itu kunci. Jadi unit di Basnas itu ada unit yang memang menjadi penyuluh zakat. Penyuluh zakat di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini bisa menggandeng LDNNU atau apa yang kita ada gerakan masif ya untuk menggugah kesadaran zakat, terutama zakat mal. Masa kita itu senang zakat cuma setahun sekali, zakat fitrah, karena cuma 3 kilo berasnya. Tapi kalau zakatul mal, waduh luar biasa repotnya, Masya Allah. Maka betul, tepat sekali kalau kemudian ini usulan saya di Basnas dulu adalah memaksimalkan atau memasifkan penyuluh zakat dengan menggandeng lembaga-lembaga dakwah atau ormas-ormas yang mendakwahkan zakat. Baik. Secara bahasa zakat itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna membersihkan, satu sekimbia, artinya dengan zakat membersihkan haknya fuqara masakin. Orang yang punya harta yang memiliki 1 nisab atau orang kaya, itu sejatinya di dalam hartanya itu bukan milik dia semuanya. Di situ ada hakul mustahikin. Maka kalau ada orang kaya punya harta 1 nisab, di dalam harta tadi ada bagian mustahik yang wajib dibersihkan. Oleh karena saya sering mengingatkan pada teman-teman, orang yang tidak mau zakat, orang yang kaya nggak mau zakat, itu sejatinya lebih kurang ajar daripada maling, daripada rampok. Kenapa? Kalau maling atau rampok umumnya menyasar orang-orang kaya. Masa ada rampok menyasar orang miskin, apa yang boleh ambil? Maling nyolong orang miskin, ya salah tempat itu. Maling salah sasaran itu. Yang nyolong biasanya orang ekonomi rendah, ya kurang ajar. Tapi ada yang lebih kurang ajar, orang nggak zakat. Orang nggak zakat sama dengan yang kaya nyolong yang miskin. Jadi kalau saya tanya lebih kurang ajar mana? Orang fakir nyolong harta orang kaya nyolong harta orang fakir. Ya sama kurang ajarnya sih sebetulnya ya. Tapi lebih kurang ajar yang tidak mau berzakat. Maka zakat membersihkan harta. Ada juga zakat bermakna an-nama. Maksudnya dengan berzakat sejatinya itu tidak berkurang harta. Mana qasa malun min shadaqatin bal yazdad. Tetapi bertambah berkah. Secara materi mungkin berkurang, tapi berkah. Berkah dalam harta itu maknanya harta yang dimiliki itu akan mendorong pada kebaikan. Itu berkah dalam harta, menjadikan dia lebih taat sama Allah. Ketika diberikan nafkah kepada anak-anaknya, menjadi nafkah yang baik, menjadi tumbuh dengan baik. Tapi harta yang tidak berkah, ketika dimakan menghasilkan benih yang jelek. Maka jangan heran kalau punya harta yang jelek, dikasih makan ke anaknya, nanti jadi bandar narkoba, togel. Mungkin harta kita tidak berkah, ada harta orang lain di situ. Tapi dengan zakat, harta menjadi berkah. Apa yang kita belanjakan menjadi menimbulkan kebaikan. Makanya zakat itu masuk, ada zakat, ada sedekah. Zakat itu
baik dalam slide. Ini ada zakat, ada infak, ada tabdzir, ada sedekah. Jadi zakat, infak, sedekah itu kalau diurutkan secara umum, zakat itu adalah sedekah yang wajibah, pemberian karena Allah yang bersifat wajib. Kalau sedekah itu sunnah. Tetapi kalimat sedekah terkadang dikenakan zakat. Dalam ayat zakat menggunakan innamas shadaqatu lil fuqara'i. Ada infak. Infak itu adalah setiap pembelanjaan harta atau menggunakan harta di tempatnya, masrifnya. Masrif itu sesuai dengan tempatnya, itu namanya infak. Jadi kita punya harta digunakan untuk perkara yang wajib, namanya juga infak. Digunakan untuk yang sunat, sedekah, juga infak. Digunakan untuk kesenangan, juga infak. Karena ad-dunya al-mal mawdu'un lil istimta'. Mal itu, harta itu memang diciptakan Allah untuk kita bersenang-senang. Jadi untuk membeli makan enak, beli baju enak, itulah maudu'nya mal. Menggunakan harta fi maudu'i, pada masrifnya namanya infak. Kebalikan dari infak ada tabdzir. Tabdzir itu adalah sarful mal fi ghairi masarifihi. Menggunakan harta yang tidak pada masrifnya, tidak pada tempatnya. Apa? Yaitu menggunakan harta yang tidak untuk kebaikan yang kembali pada dirinya, itu tabdzir namanya. Atau yang tidak ada manfaat yang kembali pada dirinya. Punya harta dibuang ke sungai, itu tabdzir. Kenapa? Apa manfaatnya? Atau punya harta digunakan untuk maksiat. Punya harta dibuat beli khomer, dibuat untuk beli togel. Nggak tahu agak, ini ada togel ya? Tahu togel ya? Ada togel di Kebontang? Ada. Itu sama nasibnya berarti ya. Ya sama nasibnya. Itu tabdzir namanya. Kalaupun toh senang, saya punya uang buat nanggap orkes misalnya, itu kan senang. Iya, tapi senangnya di dunia itu tidak sebanding dengan uqubah fil akhirah. Jadi kalau ada punya harta digunakan untuk kemaksiatan, sama dengan dia menggunakan harta untuk menjerumuskan dirinya ke neraka. Sama dengan menggunakan harta untuk mencelakakan dirinya. Namanya tabdzir namanya. Innal badil min ikhwan kan ikhwanas sayatin. Orang badil adalah ikhwan sayatin. Baik. Lanjut. Jadi kalau diurutkan, infak itu lebih umum, sedekah lebih khusus, zakat lebih. Setiap sedekah pasti infak, kalau infak belum tentu sedekah. Setiap zakat pasti sedekah, kalau sedekah belum tentu zakat, karena ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang makanya biasa disebut dengan ziz, zakat, infak dan sedekah. Baik, lanjut.